Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Minasa. Saya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi S1 Ekonomi Pembangunan. Nah, dengan NIM 2204 3260 2680 dari Offering AA. Nah, saya kali ini akan berbicara tentang pajak. Nah, mengenai pajak nih, pada zaman sekarang siapa sih yang mau pendapatannya dikurangi untuk membayar pajak? Sedangkan harga kebutuhan saat ini terus mengalami kenaikan. Nah, hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian pemerintah dong, agar pajak yang dibayar tidak membebani masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu, hampir seluruh instrumen penghasilan dan barang hasil produksi itu dikenakan pajak. Mulai dari rumah, dividen, tembakau, hingga platform media sosial. Nah, salah satu objek pajak yang menarik perhatian saya itu adalah kripto. Kemudian akan timbul beberapa pertanyaan nih, loh Kak, kripto kan belum diakui sebagai alat pembayaran sah di Indonesia. Kok bisa ada pajaknya? Emang bagaimana sih ketentuan pemungutan pajak dari kripto? Terus nanti siapa atau apa aja yang dikenakan pajak kripto? Dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang pajak kripto. Nah, berbicara tentang kripto. Emang apa sih itu kripto? Nah, mata uang kripto atau cryptocurrency adalah mata uang kripto atau aset digital yang digunakan sebagai media pertukaran menggunakan kriptografi. Kriptografi ini merupakan jaminan bahwa mata uang kripto tidak akan bisa dimanipulasi. Mengingat, cryptocurrency dibuat secara terpusat dalam sistem teknologi blockchain. Jadi, cara kerja mata uang kripto atau cryptocurrency ini adalah berbasis digital yang terenskripsi dan desentralisasi. Sehingga cryptocurrency atau uang digital ini berbeda dengan mata uang konvensional seperti rupiah, dolar Amerika Serikat, euro, atau mata uang negara-negara lainnya. Jika mata uang konvensional tersebut dikontrol oleh otoritas moneter setiap negara, sedangkan cryptocurrency atau mata uang kripto sepenuhnya dikelola oleh pengguna aset kripto itu sendiri secara virtual melalui jaringan internet. Nah, perbedaan mata uang kripto atau cryptocurrency lainnya adalah berdasarkan pembuatan keduanya. Mata uang konvensional seperti rupiah maupun mata uang negara-negara lain di dunia dicetak oleh lembaga khusus pencetak mata uang sesuai persetujuan bank sentral masing-masing negara. Nah, sedangkan mata uang kripto atau cryptocurrency sendiri diperoleh dari hasil penambangan. Oke, mengacu pada pertanyaan tadi, loh Kak, cryptocurrency kan belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, di Indonesia, mata uang kripto memang bukan alat pembayaran yang sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan penggunaan mata uang di Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa cryptocurrency diakui sebagai komoditas, namun tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran karena memang belum sah di Indonesia. Artinya, uang digital atau cryptocurrency dijadikan sebagai aset investasi saja. Hal ini tentu berbeda jika dibandingkan dengan negara lain. Contohnya adalah negara Portugal. Portugal menganggap cryptocurrency bukanlah sebagai aset, melainkan mata uang di negara tersebut sebagai alat pembayaran yang telah diakui. Nah, berbeda nih dengan negara Inggris yang tidak mengakui cryptocurrency sebagai mata uang. Namun, Inggris menyebut cryptocurrency sebagai token yang dapat digunakan sebagai investasi sehingga setiap orang yang melakukan transaksi dengan token mata uang kripto akan dikenakan pajak cryptocurrency. Nah, kalau dilihat itu Inggris dan Indonesia memang sama-sama menganggap cryptocurrency ini sebagai sebuah komoditas yang bisa digunakan sebagai aset investasi. Sedangkan Portugal itu mengakui cryptocurrency ini sebagai alat pembayaran yang sah. Seperti itu ya. Nah, melanjutkan pertanyaan yang tadi. Emang bagaimana sih ketentuan penerapan pajak kripto di Indonesia? Oke, melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pemerintah menetapkan aset kripto menjadi objek pajak dan dikenakan pajak PPN dan PPh. Hal ini tertuang dalam peraturan pelaksanaannya UU PPh melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPh atas transaksi perdagangan aset kripto. Nah, untuk subjek pajak kriptonya itu sendiri merujuk pada pasal 19 PMK 68/2022. Nah, untuk subjek pajak PPh aset kripto adalah yang pertama, penjual aset kripto, yang kedua, penyelenggara PMSE, dan yang ketiga,
penambang aset kripto atau miner. Nah, untuk sedangkan subjek PPN kripto atau yang dikenakan PPN atas transaksi aset kripto adalah yang pertama, pembeli aset kripto, dan yang kedua adalah penjual aset kripto. Untuk objek pajak kriptonya itu sendiri merujuk pada pasal 2 PMK 68/2022 yang dimana objek pajak aset kripto atau pengenaan PPN kripto itu meliputi yang pertama, penyerahan BKP tidak berwujud berupa aset kripto oleh penjual aset kripto. Yang kedua, penyerahan JKP berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto oleh penyelenggara PMSE. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, penyerahan JKP berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto dan atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto atau mining pool oleh penambang aset kripto. Nah, melanjutkan pembahasan, emang untuk pengenaan tarif pajak kripto itu seberapa besar sih? Nah, oke. Berikut besar tarif PPN kripto dan PPh kripto berdasarkan PMK 68 tahun 2022. Nah, di sini ada sekitar 7 tarif yang terdiri dari PPN dan PPh. Yang pertama adalah 0,11% untuk tarif PPN atas perdagangan aset kripto. Nah, tarif PPN atas perdagangan aset kripto sebesar 0,11% dari nilai transaksi dalam hal penyelenggara perdagangan adalah pedagang fisik aset atau PFAK. Yang kedua adalah 0,22% tarif PPN atas perdagangan aset kripto. Tarif PPN atas perdagangan aset kripto sebesar 0,22% dari nilai transaksi ini dalam hal penyelenggara perdagangan bukan oleh PFAK atau pedagang fisik aset. Nah, yang ketiga adalah 1,1% tarif PPN atas jasa mining. Tarif PPN atas jasa mining sebesar 1,1% dari nilai konversi aset kripto dan jasa mining sudah terdapat verifikasi transaksi aset. Nah, yang keempat adalah 0,1% tarif PPh pasal 22 final atas penghasilan perdagangan aset kripto. Tarif PPh pasal 22 atas perdagangan aset kripto sebesar 0,1% dari nilai aset kripto jika merupakan PFAK atau pedagang fisik aset dikenakan pada penjual perdagangan aset kripto. Nah, yang kelima adalah 0,2% tarif PPh pasal 22 final atas penghasilan perdagangan aset kripto. Tarif PPh pasal 22 atas penambangan aset kripto sebesar 0,2% dari nilai aset kripto jika bukan PFAK atau pedagang fisik aset. Yang keenam adalah 0,1% tarif PPh pasal 22 final atas penghasilan penambangan aset kripto. Tarif PPh pasal 22 final atas penghasilan penambangan aset kripto sebesar 0,1% dari penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto atau miner, tidak termasuk PPN. Jadi 0,1% tidak termasuk PPN di dalamnya. Dan yang terakhir adalah 11% tarif PPN atas jasa penyediaan sarana elektronik atau PPMSE. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemungut pajak kripto. Emang siapa saja sih yang berhak atau berwenang untuk memungut pajak kripto? Oke. Pengenaan pajak kripto pada perdagangan aset kripto melalui penunjukan pihak ketiga sebagai pemungut PPN perdagangan aset kripto. Pemungut PPN kripto yaitu penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE, baik dalam negeri maupun luar negeri. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE merupakan wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Selain itu, pihak PPMSE juga harus memungut PPh pasal 22 atas transaksi aset kripto tersebut. Nah, untuk PPN atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto dan atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto dipungut oleh penambang aset kripto atau miner yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Nah, dari pembahasan mengenai pajak kripto yang sudah saya paparkan sebelumnya, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, emang seberapa besar penerimaan pajak kripto di Indonesia? Nah, menurut perkataan Dwi Astuti, yaitu Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar 539,72 miliar rupiah sampai Februari 2024. Nah, untuk detailnya, penerimaan tersebut berasal dari 246,45 miliar rupiah penerimaan tahun 2022, 220,83 miliar rupiah penerimaan tahun 2023, dan 72,44 miliar rupiah penerimaan tahun 2024 hingga Februari. Nah, untuk detail mengenai penerimaan pajak kripto melalui PPh dan PPN yaitu dijelaskan sebagai berikut. Untuk PPh pasal 22, penerimaan pajak kripto sekitar 254,53 miliar rupiah atas transaksi penjualan kripto di exchanger. Nah, untuk PPN-nya itu sendiri yaitu penerimaannya sekitar 285,19 miliar rupiah atas transaksi pembelian kripto di exchanger. Nah, dari seluruh materi sudah saya paparkan, tentunya akan memberikan informasi yang lebih banyak nih dari tentang apa itu kripto. Ternyata kripto itu dikenakan pajak, dan meskipun belum diakui nih secara resmi di Indonesia, ternyata kripto ini sendiri itu bisa memberikan penerimaan negara, bisa menyumbang kontribusi terhadap negara seperti itu. Nah, emang bisa dikatakan pajak kripto ini sendiri penerimaannya itu memang nggak sebesar pajak-pajak PBB, mungkin PPh yang lain, komoditas yang lain seperti itu. Memang saran saya itu seharusnya lebih banyak aset kripto yang terdeteksi untuk membayar pajak sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap upaya pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, di sini saya akan mengucapkan closing statement yaitu lupakan sedihmu, mari membayar pajak bersamaku. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan yang tidak mengenakan bagi pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.